Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazila Bia Sambodo. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan UAS Teknik Presentasi yang akan membahas kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Awal mula kasus Brigadir Joshua ini itu dilakukan oleh Ferdy Sambo yang sebagai pengabdi di institusi kepolisian berposisi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau disingkatnya Kadifropam yang sekarang menjadi tersangka setelah terbukti sebagai dalang pembunuhan berencana kepada ajudannya, yaitu Brigadir Joshua. Awal mula aksi kejahatan ini dilakukan di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, pada hari Senin 8 Juni 2022. Dan aksi tersebut dilancarkan pertama kali oleh salah satu ajudannya, yaitu Barada Eliezer, atas perintahnya Ferdy Sambo. Dugaan motif awal pembunuhan diyakini pelecehan seksual oleh Brigadir Joshua kepada istrinya Kadifropam tersebut, yaitu Putri Chandrawati. Sampai saat ini tidak ada motif yang jelas karena perbedaan kesaksian dari sudut pandang tersangka, terdakwa, dan saksi lainnya. Masuk kepada polemik skenario Ferdy Sambo, perdebatan di landscape media massa. Itu pertama, Ferdy Sambo masih tetap dengan skenario-nya yaitu pelecehan terhadap istrinya. Lalu Barada Eliezer yang sebelumnya menjadi tersangka kasus pembunuhan, kini menjadi terdakwa dan kunci utama kasus ini. Karena Barada Eliezer mengungkapkan kesaksiannya bahwasanya dia tidak mengetahui apa-apa mengenai skenario dan hanya mengikuti perintah Jenderal Ferdy Sambo ini. Lalu ditemukan beberapa kesaksian yang tidak konsisten atau berubah-ubah dari beberapa terdakwa, seperti Brigadir Riki, lalu Kuat Ma'ruf sebagai supir, dan Susi ini sebagai ART, asisten rumah tangga. Di sini membuat fokus publik mengenai skenario Ferdy Sambo ini diikuti oleh terdakwa-terdakwa ini. Lalu bukti hubungan yang tidak pantas seorang supir, yaitu Kuat Ma'ruf, dengan Putri Chandrawati ini membuat suatu kekuatan bahwasanya skenario ini memang dibuat oleh Ferdy Sambo dan Chandrawati karena tidak sesuai dengan apa yang di dalam bukti saksi-saksi lainnya. Masuk ke dalam pendalaman jurnalis Bill Kovac dalam fungsi media ini mengenai kasus Ferdy Sambo. Yang pertama, kebenaran. Tentunya pada kasus media ini, media sudah memberikan pandangan yang benar dari awal kejadian hingga pengembangan kasus. Lalu loyalitas kepada masyarakatnya, tentu peran jurnalis tetap mengikuti atau menyortir setiap perkembangan kasus perkembangan ini di media Jadi publik bisa melihatnya. Lalu terverifikasi sumbernya, di mana di sini media sudah benar-benar menggali dan mengkritisi kasus ini dari berbagai sumber dan berbagai para ahli yang lebih menjadi membuat masyarakat lebih tertarik sampai empati. Lalu sebagai pemantau, sebagai independen dan tidak terikat. Tentunya di sini independen, tidak mengikuti atau atas dasar dari institusi siapapun, dan fungsinya media ini tidak terikat. Lalu sebagai pemantau jalan aspirasi rakyat, tentunya di sini kasus ini selalu diikuti oleh publik berkat media ini yang sudah memberikan perkembangan demi perkembangan, seakan jalan ini transparan. Aspirasi rakyat juga bisa didengar karena ada forum-forumnya juga di sosial media. Lalu kritik dan komentar publik tentunya juga diberikan tadi di setiap media sosial juga, dan berita yang penting ini bisa dikemas menjadi menarik dan relevan sehingga publik ini bisa berempati kepada kasus ini. Dan komprehensif dan proporsional itu bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan sumber-sumber berita yang ada porsi-porsinya dan tidak hanya kasus ini terus diberikan kepada publik. Dan 9, mengikuti suara hati jurnalis, itu meliput informasi yang sesuai dengan hati nuraninya, apa yang ingin dicari tahu itu sesuai hatinya dengan etika dan tanggung jawab seorang jurnalis tersebut. Kesimpulannya, media dalam kasus Ferdy Sambo ini, media dengan peran jurnalis telah menjalankan dengan baik dan berani dalam mengungkap kasus Ferdy Sambo.
bagaimana sesuai dengan keinginan publik, informasi terupdate dan memberikan suara dari beberapa ahli dalam kasus. Hal ini menguatkan sistem keadilan dan pengamanan untuk di Indonesia ini. Masyarakat sangat mendukung fungsi media saat ini yang setia selalu mengikuti terhadap kasus kekejaman Ferdy Sambo. Sekian dari saya, semoga bermanfaat apa yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.